teman-teman, kali ini saya pengen bahas tips memilih pasir kucing atau cat litter yang aman buat kucing. Tapi sebelum saya bahas, saya mau kenalin dulu satu produk nih. Sampo kucing kelas premium. Namanya Pico Hair and Skin. Jadi, sampo Pico Hair and Skin ini fokus untuk perawatan kulit dan bulu kucing. Jadi buat teman-teman yang pengen kucingnya itu cepet tumbuh bulu nih, terus bulunya mekar, lebat, saya saranin pakai sampo ini deh. Karena sampo Pico Hair and Skin ini mengandung virgin coconut oil dan juga aloe vera. Which is dua gabungan kandungan ini jarang banget ditemukan di sampo-sampo kucing lainnya, termasuk sampo premium ya. Jadi kandungan VCO-nya membuat pertumbuhan bulu kucing lebih cepat. Sementara aloe vera atau lidah buayanya yang mensupport supaya bulu tuh lebih lebat, terus kulitnya juga ternutrisi. Nah ini juga yang keren teman-teman, sampo ini memberikan double conditioner. Conditioner yang digunakan bahannya sama dengan conditioner untuk manusia. Efeknya bikin bulu kucing jadi semakin lembut. Nah teman-teman kalau mau coba bisa belanja sampo Pico Hair and Skin ini di toko online My Cat's Diary. Klik aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Ada Shopee dan Tokopedia. Oke, kita lanjut lagi ya topiknya. Ngomongin soal cat litter atau pasir kucing, seperti yang kita tahu, pasir kucing kan jenisnya banyak ya. Yang paling terkenal tuh atau yang familiar banget di telinga kita tuh yang pertama pasir bentonit. Yang kedua pasir soya klum atau yang terbuat dari ampas kedelai. Yang ketiga ada wood pellet atau pasir kayu yang bentukannya yang mirip-mirip juga sih sama pasir tahu sebenarnya. Terus habis itu ada lagi pasir zeolit, terus ada pasir yang terbuat dari sisa-sisa kertas atau kertas bekas. Cuma saya belum pernah pakai sih yang itu. Nah, poin pertama yang harus kita perhatikan adalah pilih yang bahannya minim debu. Bisa ngeceknya gimana sih? Misalnya kucing baru selesai pup atau pipis, dia kan biasanya garuk-garuk pasirnya tuh, gali pasirnya kan. Nah, kalau misalnya ketika dia gali, terus ada banyak debu-debu muncul ke permukaan, terus bikin dia batuk, saran saya sebaiknya teman-teman mengganti jenis pasir yang seperti itu. Karena nanti efeknya akan berasa di jangka panjang. Kalau misalnya debunya terhirup oleh kucing, terus menumpuk di sistem pernafasan, suatu hari kelak akan berdampak buruk buat kesehatannya. Daripada kucingnya kenapa-napa, ya mendingan cat litternya atau pasir kucingnya diganti aja dengan yang lain. Mungkin teman-teman pernah bingung nih, kok kucing nggak sakit atau nggak kenapa-napa gitu ya, tapi kok tiba-tiba sering batuk-batuk gitu, apalagi habis selesai pup atau pipis, habis selesai keluar dari cat litter, pasti dia batuk-batuk. Nah itu perlu dicurigai juga nih, apakah jangan-jangan karena pasirnya. Dan selain itu, biasanya pasir yang banyak debunya tuh ngotorin lantai juga sih. Jadi ketika misalnya kucingnya keluar dari cat litter, jadinya neplak gitu kan pasirnya di lantai. Nah daripada kelihatannya jorok, ya mendingan diganti aja menurut saya ya. Poin yang kedua, pilih pasir kucing yang aman jika tertelan. Nah, kucing kalau habis masuk ke box atau cat litter, kan biasanya ada pasir yang menempel di kakinya ya, di telapak kakinya ya. Nah, biasanya mereka tuh refleks untuk jilat-jilat dan bersihin telapak kakinya. Permasalahannya, apakah pasir yang dibersihkan oleh lidahnya itu lalu masuk ke sistem pencernaan adalah pasir yang aman jika terjilat atau justru berbahaya. Karena kalau ternyata tidak aman bila tertelan, jadi ketika menumpuk di sistem pencernaan itu bisa jadi ancaman untuk kucingnya juga. Suatu hari dia bisa sakit parah karena menelan zat yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setahu saya nih, salah satu jenis pasir kucing yang aman jika tertelan itu adalah yang terbuat dari ampas tahu atau ampas kedelai, yaitu pasir soya. Saya pernah baca tuh di beberapa kemasan pasir soya, kalau misalnya terjilat itu ya fine-fine aja, kucingnya aman gitu. Yang ketiga, pilih pasir yang mudah menyerap cairan. Kenapa sih mesti pilih yang mudah menyerap cairan? Karena ketika pup atau pipisnya itu jatuh ke pasir kucingnya, terus cairannya cepat diserap, itu kan dia jadi lebih mudah untuk kita bersihkan ya, nggak lengket-lengket gimana gitu. Dan juga mencegah bakteri untuk semakin berkembang. So teman-teman juga ruangannya jauh lebih higienis. 3 jenis pasir yang udah pernah saya pakai yaitu bentonit, terus soya klum, sama wood pellet atau pasir kayu.
itu tiga-tiganya mampu menyerap cairan cukup maksimal. Cuman khusus untuk pasir kayu, kalau misalnya teman-teman mau pakai wood pellet, pilih yang ukuran batangnya itu tipis dan kecil, jangan yang segede jari kelingking. Itu saya pernah lihat ada yang segede jari kelingking, jadi kayunya tuh tebel, itu susah banget nyerap cairannya, jadi yang ada malah ruangan jadi bau. Wood pellet yang besarnya seperti itu tidak mampu menyerap cairan lebih cepat menurut saya ya. Yang cepat menyerap cairan itu adalah jenis wood pellet yang kecil-kecil, yang ukuran panjangnya itu paling 1 cm, lebarnya 0,5 cm. Tapi sayangnya rata-rata nih yang saya temukan produk wood pellet yang bagus itu masih produk impor. Jadi kita tuh belum bisa memproduksi wood pellet yang kualitasnya sebagus produk impor. Nah, seandainya aja ada produsen di Indonesia yang bisa memproduksi wood pellet jauh lebih kecil ukurannya ya, nggak usah besar-besar gitu, saya yakin itu bisa menandingi wood pellet yang kita harus impor gitu, kan mahal juga ya. Waktu itu saya pernah pakai 1 kali wood pellet buatan Indonesia gitu, cuman masih terlalu wood pellet itu masih terlalu kasar dan tebal, jadi nggak begitu menyerap cairan. Sementara wood pellet yang import atau buatan luar negeri itu tuh mereka bisa bikin kayunya tuh jadi ringan, terus cepet menyerapnya gitu. Nah itu aja sih, anggaplah testimoni saya sebagai seorang customer gitu. Berharap banget one day ada wood pellet buatan Indonesia yang kualitasnya bisa menandingi produk luar negeri. Jadi kita bisa maksimal menggunakan produk dalam negeri aja. Nah yang keempat, pilih pasir kucing yang lebih ramah lingkungan. Ciri-cirinya adalah bahan-bahan yang mudah terurai di alam. Nah contohnya misalnya saya sering dengar kalau wood pellet setelah bercampur dengan kotoran kucing itu bisa langsung dijadikan pupuk tanaman, kata kemasannya ya. Saya belum pernah coba sih, tapi kalau misalnya mungkin teman-teman udah pernah coba ya udah silakan aja, soalnya yang namanya kotoran kucing itu kan panas ya. Saya nggak tahu apakah seefektif itu langsung bisa dirubah jadi pupuk atau enggak. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah coba, boleh ceritain di kolom komentar ya. Selain wood pellet ada pasir soya juga atau soya clam. Jadi katanya pasir yang terbuat dari ampas kedelai ini kalau udah digunakan oleh kucing bisa kita flush ke toilet. Jadi dia bisa terurai di dalam saluran pembuangan feses. Tapi dengan catatan jumlah kucing yang dirawat di rumahnya itu nggak kebanyakan. Jadi mungkin kotoran kucing untuk 2-3 ekor kucing masih bisa ditampung kali ya untuk satu rumah. Untuk penampungan feses satu rumah gitu. Kalau kucingnya 10, 20 gitu kan, kayaknya nggak begitu efektif untuk membuang feses yang udah bercampur dengan cat litter soya clam ke dalam toilet. Poin yang terakhir, pilih cat litter atau pasir kucing yang sesuai dengan kemampuan finansial. Ya, ujung-ujungnya sih duit lagi ya teman-teman. Intinya masing-masing pasir kucing itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalaupun kita beli pasir kucing yang murah banget gitu ya, tapi ternyata dampak negatifnya lebih banyak ke kesehatan kucing, ya sama aja nanti juga kita akan keluar biaya lagi untuk pengobatan kucing kan. Nah mendingan kita pakai yang bisa mencegah supaya tidak terjadi biaya tak terduga yang lebih besar di kemudian hari. Oke deh teman-teman, itu tadi tips memilih cat litter yang aman buat kucing. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share pembahasan ini di media sosial kalian. Sampai ketemu lagi, bye-bye.